Matinya malam di atas soalnya laut. Oh, apa? Dengan rusok itu. Pokoknya sama biasa dari mulut Nabi. Ya. Lama anta khairul anami binurihi. 1, 2, 3. Lamma ata khairul anami bidinihi wal qafas
منكرا والكفر بعد العرف صار منكرا. Ini kok gelap-gelapan begini belajar ngaji? Lampunya karena mati. Udah berapa lama? 2 minggu. Gelap-gelapan gini nggak apa-apa? Enggak apa-apa. Ngaruh nggak nih? Kalau Enggak. tetap belajar ya? Iya. Kok ngajinya penerangannya pakai lilin? Iya, karena listriknya belum benar lagi diproses. Belum normal ya? Iya. Itu mengganggu nggak kalau pakai lilin begitu? Enggak sih, enggak mengganggu. Yang penting kita bisa ngaji bareng-bareng lagi. Tapi kelihatan ya baca surat Al-Qur'annya ya? Iya. besar. Ini yang berfungsi. Kalau ini memang kondisi sedang mati juga. Memang waktu itu kedua-duanya aktif semua. Cuma ya kebetulan karena ini lebih dulu ada kerusakan sehingga mesin yang lebih besar ini yang kita aktifkan untuk sementara. Ya kalau kita setelah hasil bongkar ini ternyata ya ada juga sih kerusakan-kerusakan ya, terutama salah satunya adalah kita udah ganti boring, kemudian ring seher, termasuk seher juga, dan juga pompa oli. Ya sebetulnya sih masih ada juga yang perlu kita perbaiki, termasuk pompa air, dan cooler juga.
itu perlu diperbaiki juga. Namun untuk sementara ini ya kondisi karena memang keuangan kita yang agak minim, sehingga yang penting tadi intinya mesin bisa aktif dan bisa hidup gitu kan. Yang penting untuk sementara ini kita membeli alat-alat yang vital-vital aja, karena dari situlah mungkin mesin ini bisa hidup kembali. Ya karena tadi intinya keuangan kita yang sangat minim. Kebetulan dari 1 atau 2 mesin ini kalau untuk kebutuhan kita mencukupilah untuk 300 rumah, termasuk fasilitas umum. Selama ini yang semenjak saya ada di operator PLTD, kita menggunakan daya setrum itu minimal dari jam 5:30 mulai kita setar sampai jam 10 malam. Nah, kita ada emergensi yaitu PLTS tenaga surya. Maka setelah jam 10 mati mesin PLTD, kita gunakan tenaga surya tadi. Itu pun kalau setrumnya dari mataharinya bagus. Ya kalau memang bagus setrum mataharinya mungkin dari jam 10 sampai jam 4 atau jam 5. Tapi kalau cuaca kurang bagus ya paling 1 jam 2 jam. Tuh. Kalau untuk pembagian listrik, kita kan ada 2 pembangkit tuh. Satu pembangkit PLTD dan kedua pembangkit PLTS. Semua itu terpisah. Maka itu nggak kita campur adukan antara PLTS dan PLTD. Semua kita cover. Kalau PLTD semua 300 untuk 300 rumah termasuk fasilitas umum tadi. PLTS pun demikian gitu. Ya tinggal bagaimana kondisi penggerak tersebut. Kalau mereka masih sanggup untuk menampung setrum itu ya mungkin hidup, kalau enggak ya udah selesai. Artinya cukup sampai 2 jam atau 3 jam saja. Nah untuk mesin PLTD ini kenapa kita bisa menyalakan sampai 4,5 jam setiap per malamnya? Ya karena tadi situasi kondisi untuk BBM-nya yang kurang memungkinkan gitu. Karena pendapatan dari masyarakat yang begitu minim sehingga kita tidak bisa mengejar untuk jam tayangnya gitu kan. Termasuk mesin juga sudah mulai usianya sudah tua, sehingga kita tidak bisa paksakan untuk lebih daripada sekian. Untuk cara pembayaran mereka itu per hari, jadi per konsumen kita ambil rata-rata Rp2.000 per malam itu, gitu kan. Dan itu pun memang hanya sebatas untuk bahan bakar aja. Kalau untuk perawatan, kebetulan kita juga dibantu oleh subsidi desa sekian persen untuk penambahan BBM, sehingga itulah yang kita kelola baik untuk perawatan, untuk honor pekerja dan lain-lain di situ. Karena kalau kita hitung-hitung Rp2.000 per malam itu kalau kita kali 300 konsumen cuma 600.000, sedangkan BBM kita per malam yaitu 1.400.000, nomboknya lumayan lah. Makanya ada subsidi tadi gitu, yang untuk menanggulangi kekurangan BBM tadi, termasuk kami sebagai operator dan pekerja-pekerja yang lain. Jadi sedikit ada kendala ya karena kurang dari konsumen tadi, boleh dikatakan kurang begitu bersinergi, dalam artian dari pembayaran tadi mereka kurang ada rasa kekompakan gitu, sehingga terjadinya seperti itu. Ya itulah akibatnya. Sebetulnya kalau mereka itu saling menyadari kebutuhan untuk masalah BBM, sebetulnya kita tidak terlalu berkendala sih, walaupun hanya sebatas 600.000 per malam gitu kan, kita nggak terlalu kehabisan. Cuma ya karena tadi kendalanya di masyarakat juga gitu. Ya mungkin ekonomi juga barangkali ya, yang seharusnya mereka harus membayar ya, setiap malam Rp2.000 ya karena memang ekonomi mereka lemah barangkali, sehingga nunggak akhirnya ya tadi itulah, sehingga yang kita kelola itu adalah uang subsidi tadi. Tapi uang subsidi juga itu pun untuk pencairannya tidak pasti, kadang 3 bulan sekali, 6 bulan sekali, maka kita harus ada donatur. Maka dari donatur itulah kita bisa berjalan seperti ini. Maka setiap ada pencairan dana desa atau dari pemerintah desa, nah maka donatur itu kita bayar.
itu sistem dan teknis yang kita lakukan saat ini. Mengenai penerangan yang sangat vital terhadap desa kami, Desa Pulau Tunda, Desa Wargasara, karena emang tenaga PLTD antaranya itu berkaitan punya masyarakat, untuk masyarakat, iuran masyarakat. Sementara ini kendala tidak menyalanya ini karena mesin PLTD ini sudah sangat umurnya jauh, sampai sudah 7 tahun. Kemungkinan hal-hal semacam inilah yang sebab tidak menyalanya PLTD atau lampu Pulau Tunda, sehingga ada kerusakan yang fatal. Maka selama ini sudah 11 hari gelap, dari mulai maghrib sampai jam 11 sampai jam 1 sampai jam 3 gelap. Kadang-kadang ada bantuan juga tenaga surya yang tidak memuaskan, tapi alhamdulillah sedikit pun masih ada untuk penerangan itu. PLTD sekarang sudah berusaha, kami sebagai desa mencari dana talangan juga. Alhamdulillah sudah dibiayai dengan desa, bukan masyarakat lagi yang biayai, desa yang biayai. Entah dari mana uang kita pinjam. Sementara ini sudah dibelanjakan, sudah dipasang mesin, sudah keadaan bunyi. Cuman kendala sekarang ini yang tidak menunjang adalah satu, bagian pompa oli yang tidak terpasang, dan kedua turbonya yang sudah rusak, yang tidak terbeli sekarang, sehingga sekarang sementara untuk PLTD menunggu pinjaman anggaran dari yang lain. Kalau menginginkan kami sebagai kepala desa atau yang mewakili masyarakat, berteriak-teriak adalah keinginannya harus diganti yang baru. Cuman sementara kita di anggaran di desa belum ada untuk zona-zona semacam penerangan PLTD untuk desa gitu. Jadi sementara ini kemungkinan kami perbaiki saja, dengan apa yang kekurangan ini nanti akan dilaksanakan, akan dibelikan gitu. Selain PLTD ada PLTS. PLTS itu ada dua, terutama bantuan dari tahun 2013 yang sebesar 25 KPP ya, 25 KPP, sehingga sampai sekarang masih berfungsi, baik pun itu sudah mengurangi dari tenaga penerangannya. Dan juga yang kedua, ada bantuan juga, emang saya tidak tahu bantuan itu emang sebelum saya jadi kepala desa itu sudah rusak, yang bantuan 2019 18-19 kemarin, sehingga sekarang yang ada yang bantuan 2019 ini 18-19 ini adalah dengan kerusakannya karena pengguna. Kalau kita lihat karena pengguna menurut yang tugas, bahwa emang kebanyakan tidak memadai penggunaannya. Seharusnya penggunaannya itu sudah diatur sehingga melebihi daripada itu, sehingga sekarang kerusakannya itu diantara melebihi penggunaan konsumen. Itu saja kayaknya kalau menurut saya gitu. Saya mengusulkan sebelum COVID saya dilantik 2 bulan,
saya langsung mengusulkan karena itu emang udah rusak. Saya ingin coba bagaimana penjelasannya, ternyata emang itu sudah diserahkan ke desa. Maka kami upaya untuk di desa ini bagaimana caranya kami upayakan sehingga saya melaporkan ke bagian ini yang masih menangani itu siapa gitu, sehingga sekarang alhamdulillah sudah diperbaiki. Aki juga sudah dibantu, sudah disiapkan semua. Sementara ini cuma komponen yang rusak yang belum diturunkan. Insya Allah mudah-mudahan bulan depan akan menyala. Insya Allah kayaknya kemarin juga mendapat penjelasan. Insya Allah bilang Pak Lurah sementara ini cuma menunggu komponen yang rusak itu saja. Yang lainnya sudah disiapin semua. Itu saja. Maka kami masyarakat sebagai kami juga harus mempunyai kesabaran. Semua itu harus ada kesabaran dan tawakal terhadap itu. Terhadap bantuan juga kami ucapkan banyak terima kasih bantuan pemerintah. Semua desa Warga Sara apa yang dibantu oleh pemerintah semua menyerap ke masyarakat. Cuman hanya baik pun terbatas juga alhamdulillah pemerintah membantu masyarakat. Ini Pulau Tunda hanya untuk memperbaiki PLTD yang ada. Ya, Bukan menambah berarti? Belum. Cuma Baru tadi, memperbaiki doang? baru memperbaiki di seminggu ini, walaupun masih dalam tahap proses perbaikan PLTD. Tapi kami berharap dengan sumber daya yang ada, terutama PLTS yang ada 2 unit, itu bisa dimaksimalkan kembali dari 2 unit dari tahun 2005, 2013, 25 KPH. Dengan 5 yang 2018 2 kali lipat daripada itu, saya yakin dengan bisa dimaksimalkan solar cell yang ada dan Pulau Tunda bisa tidak terjadi namanya krisis energi yang ada di sana. Berarti udah 2 bulan ya Bang ya? Hampir 2 bulan. 2 bulan berarti nggak ada penerangan gitu? nggak ada penerangan. Permasalahan listrik ya, ada 3 di sana, pembangkit listrik, 2 solar, 1 diesel, itu rusak. Maksud cuma nanti daripada kita mengadakan yang baru, lebih baik kita perbaiki aja yang ada. Perbaiki yang ada 3 pembangkit listrik itu sehingga masyarakat bisa menikmati listrik 24 jam. Nanti kita coba anggarkan di 2021. Terima kasih ya. Ya Pak.